Awal tahun 2000-an adalah masa gelap bagi perekonomian Indonesia. Krisis 1998 belum benar-benar hilang. Nilai rupiah masih labil, perusahaan bangkrut di mana-mana, dan utang negara menumpuk seperti tidak pernah habis. Dalam kondisi itu, Megawati Soekarno Putri naik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima. Pemerintahannya menghadapi tuntutan besar, memperbaiki ekonomi secepat mungkin, atau negara akan terus tenggelam dalam krisis panjang. Di tengah tekanan itulah lahir serangkaian keputusan ekonomi yang sampai sekarang masih menyisakan kontroversi. Salah satu yang paling sering diperbincangkan adalah kebijakan privatisasi BUMN, sebuah langkah yang oleh sebagian orang dipahami sebagai menjual aset negara. Namun apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar Indonesia menjual aset pentingnya? Atau ada konteks besar di balik keputusan yang terlihat sederhana itu? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke realitas tahun 2001 sampai 2004. Saat itu kondisi APBN masih defisit besar. Banyak BUMN tidak sehat, penuh utang, dan tidak sanggup melakukan investasi. Sementara itu, pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Indonesia butuh dana cepat, butuh investor, dan butuh kepercayaan global. Disinilah privatisasi menjadi pilihan yang dianggap realistis. Pada tahun 2002, pemerintah melepas 41,94% saham dan membuat Indosat berpindah kendali ke asing. Ini adalah keputusan yang langsung mengundang kontroversi nasional. Banyak yang mempertanyakan, mengapa pemerintah melepas saham kendali? Mengapa memilih menjual kepada perusahaan asing? Dan apakah tidak ada pilihan lain? Pemerintah saat itu beralasan keputusan tersebut diambil untuk memperkuat industri telekomunikasi Indonesia yang membutuhkan investasi besar, sekaligus menambah pemasukan negara dengan cepat. Namun publik melihat sesuatu yang berbeda. Indosat bukan sekadar perusahaan telekomunikasi biasa. Ia adalah tulang punggung infrastruktur komunikasi negara. Ketika saham mayoritas jatuh ke pihak asing, rasa kehilangan dan kekecewaan pun tak terhindarkan. Karena itulah kasus Indosat menjadi simbol kontroversi privatisasi era Megawati. Tetapi Indosat bukan satu-satunya perusahaan yang mengalami privatisasi. Ada BUMN lain yang juga melepas sebagian sahamnya. Meskipun tidak sampai mengalihkan kendali, Telkom Indonesia melepas saham di bursa untuk mendapatkan dana ekspansi. Perusahaan gas negara melakukan hal serupa. Bank Mandiri yang baru saja selesai restrukturisasi akibat krisis, juga melakukan IPO untuk memperkuat modalnya. Semen Gresik melepas sebagian saham. Namun dalam semua kasus ini, pemerintah tetap menjadi pemegang kendali. Privatisasi dilakukan hanya dalam porsi minoritas. Jadi apakah semua kebijakan ini salah? Tidak sesederhana itu. Pada masa tersebut, Indonesia berada dalam tekanan besar dari IMF dan pasar global agar melakukan reformasi struktural. Privatisasi bukan kebijakan tunggal seorang presiden, melainkan rangkaian kebijakan yang dimulai sejak era Habibie, dilanjutkan oleh Gus Dur, dan diteruskan Megawati sebagai bagian dari agenda pemulihan ekonomi nasional. Banyak BUMN saat itu memang membutuhkan tambahan modal dan perbaikan manajemen agar bisa bertahan. Namun tetap saja, publik punya alasan kuat untuk mempertanyakan beberapa keputusan besar, terutama dalam kasus Indosat. Mengapa harus melepas saham pengendali? Mengapa tidak memilih IPO bertahap? Mengapa tidak mencari investor domestik? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung hingga kini, lebih dari 2 dekade setelah keputusan tersebut dibuat. Bahkan ketika Indosat akhirnya kembali berada di bawah kontrol Indonesia, pada 2021 sampai 2022, perdebatan itu tidak benar-benar berakhir. Pada akhirnya, kebijakan privatisasi era Megawati menyisakan 2 sisi yang kontras. Di satu sisi, ada kebutuhan ekonomi nyata yang menuntut pemerintah bergerak cepat. Banyak keputusan memang harus diambil dalam situasi terjepit dan penuh tekanan. Di sisi lain, ada konsekuensi jangka panjang yang dirasakan publik,
terutama ketika aset strategis menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi apakah Megawati menjual aset negara? Jawabannya tidak bisa dijawab dengan satu kalimat. Untuk sebagian besar BUMN, yang dijual hanyalah sebagian saham minoritas. Tetapi dalam kasus Indosat, yang terjual adalah saham pengendali. Dan itulah yang membuat isu ini terus hidup, menjadi bahan politik, bahan perdebatan publik, dan bahan investigasi sejarah ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi era Megawati mungkin telah berlalu 20 tahun lalu, tetapi dampaknya masih kita rasakan. Dan sampai hari ini, keputusan itu tetap menjadi salah satu babak paling kontroversial dalam perjalanan BUMN dan pengelolaan aset negara.